Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaqo yukhliqu ikhlaqon, yang artinya adalah perangai, kebiasaan, kelakuan, ataupun tabiat. Sedangkan menurut istilahnya, akhlak berarti sifat yang tertanam pada diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan mudah tanpa berpikir maupun tanpa paksaan. Allah menciptakan akhlak dengan tujuan menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi, lebih sempurna, serta menjadi pembeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi kewajiban bagi kita sebagai manusia agar bisa memiliki akhlak, berbuat baik kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah Sang Pencipta. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, akhlakul karimah. Yang kedua, akhlakul madmumah. Akhlakul karimah adalah berbuat baik kepada Allah, sesama manusia, maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Suatu contoh akhlakul karimah kepada sesama manusia: berbuat baik kepada orang tua, menghormati tetangga, bersimpati atau empati kepada teman kita yang membutuhkan, ataupun meringankan beban saudara-saudara kita. Sedangkan akhlakul mazmumah adalah berlaku buruk terhadap Allah, sesama manusia, maupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Contohnya adalah berdusta, mengumpat, sombong, iri hati, pelit, dan yang lain sebagainya. Dari kedua macam akhlak tadi, akhlak yang seharusnya kita miliki sebagai umat Islam adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah perilaku terpuji yang mengatur hubungan sesama manusia atau kepada Tuhannya maupun kepada alam semesta. Pengertian akhlakul karimah yang lainnya adalah perilaku terpuji, baik itu terhadap Allah dengan melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah, dan juga berbaik kepada sesama manusia. Contohnya adalah husnudon, hablum minallah wa hablum minannas, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Qanaah, menerima pemberian dari Allah. Istiqomah, teguh dalam pendirian dan keyakinan. Tasamuh, yaitu sifat toleransi, tenggang rasa. Ikhtiar, yaitu berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, maupun doa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kaitan kehidupan kita kali ini, kita sekarang sedang dirundung duka. Telah banyak saudara-saudara kita yang berstatus ODP, PDP, atau bahkan meninggal dunia karena kasus COVID-19 ini. Baik itu saudara kita sesama muslim maupun non-muslim, ataupun saudara kita yang sebangsa setanah air maupun saudara kita yang ada di luar negeri. Tentu saja masalah ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus segera bertindak agar penyebaran ini segera teratasi, supaya tidak banyak lagi saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dalam kehidupan bernegara, kita sudah memiliki perwakilan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita harus taat kepada perintahnya, kita harus patuh terhadap aturannya, karena beliau-beliaulah yang lebih paham bagaimana mengatasi permasalahan ini. Beliaulah ulil amri. Baik anak-anak, sebelum kita membahas apa itu taat kepada ulil amri, mari kita pelajari apa itu ulil amri. Apakah kalian tahu apa yang dinamakan ulil amri? Ulil amri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pemerintah atau pemimpin yang mengatur dan melayani urusan masyarakat. Siapakah pemimpin yang mengatur dan melayani urusan kita?
Di kalangan kota Surabaya, kita memiliki Ibu Risma sebagai pemimpinnya dan Ibu Khofifah untuk tingkat Provinsi Jawa Timur serta Bapak Presiden Joko Widodo untuk tingkat nasional. Beliau-beliaulah yang memimpin untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Dengan kondisi seperti saat ini, pemerintah memiliki aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dengan hashtag di rumah aja, kita diminta untuk melakukan aktivitas di rumah yang biasanya kita lakukan di luar rumah. Seperti halnya belajar di sekolah, sekarang kita hanya bisa belajar dari rumah. Bertemu dengan teman di sekolah, sekarang kita hanya bisa melalui alat komunikasi. Terlebih saat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, biasanya kita bisa sholat tarawih di masjid atau musola terdekat. Namun sekarang hanya bisa melakukannya di rumah. Ataupun buka puasa bersama, sekarang kita bisa melakukannya di rumah saja. Termasuk kegiatan lain seperti tabligh akbar, takbir keliling, pesantren kilat, maupun iktikaf, kita sekarang tidak bisa melakukannya dengan bertatap muka. Lantas, kita sebagai umat Islam, adakah dalil yang memerintahkan kita untuk menaati peraturan ulil amri tersebut? Mari kita simak pembacaan surat An-Nisa ayat ke-59 berikut ini. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, anak-anak, sebagai bentuk kita melaksanakan perintah dari surat tersebut, kira-kira apa saja implementasi dari taat kepada ulil amri pada masa COVID-19 ini? Pertama, mematuhi kebijakannya. Pemerintah mengambil kebijakan untuk masyarakat melakukan berbagai cara supaya bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Untuk itu dibuatkanlah SK PSBB, surat edaran maupun himbauan kepada masyarakat. Dengan begitu, kita terjaga dari penyebaran virus corona ini. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Pemerintah memerintahkan kita untuk lockdown, stay at home, work from home, school from home, maupun social distancing, maka masyarakat bisa melakukannya dengan penutupan portal perumahan ataupun gapura gang. Dengan begitu melaksanakan sistem satu pintu. Yang ketiga, menjaga amanatnya. Pemerintah mengamanatkan kepada tim medis atau kesehatan untuk melaksanakan semua protokol kesehatan dalam menangani pasien virus corona. Dengan begitu, para tim medis ataupun kesehatan bisa meminimalisir penularan virus corona. Yang keempat, menghargai gagasan-gagasannya. Gagasan pemerintah tentang penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, pemakaian hand sanitizer merupakan gagasan awal. Namun, setelah diuji dan dikaji kelayakannya, barulah menjadi keputusan bahwa penggunaan tersebut diwajibkan untuk keselamatan diri, keluarga, dan masyarakat.
Yang kelima, melaksanakan peraturan. Peraturan pemerintah tentang perpajakan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, maupun yang lain-lain diatur sedemikian rupa sehingga bisa meringankan beban masyarakat dan bisa menjaga keberlangsungan kehidupan yang baik.